Model infrastruktur jaringan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pinkan Sekar Andini dengan NIM 2205 1204155 dari Prodi Teknik Informatika kelas D. Apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan merupakan sebuah kumpulan sistem komputer yang saling berhubungan, dihubungkan oleh berbagai macam bagian dari sebuah arsitektur telekomunikasi. Secara khusus, infrastruktur ini mengacu pada organisasi dan berbagai bagian konfigurasi dari jaringan komputer individu sampai pada router, kabel, wireless access point, switch, backbone, network protocol, dan network access methodologies. Infrastruktur jaringan terdiri dari dua komponen. Yang pertama, infrastruktur fisik. Suatu infrastruktur fisik sesuai dengan namanya fisik, maka akan banyak berhubungan dengan komponen fisik suatu jaringan, tentunya sesuai dengan desain jaringan yang dibuat. Yang kedua, infrastruktur logikal. Infrastruktur logikal dari suatu jaringan komputer bisa merupakan komposisi dari banyak elemen-elemen software yang menghubungkan, mengatur, dan mengamankan host pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembagian jaringan. Pembagian jaringan di sini dibagi menjadi 7, yaitu berdasarkan distribusi, cakupan, akses, cara membangun, topologi, penggunaan kabel, dan juga siaran. Yang pertama yaitu jaringan komputer berdasarkan distribusi atau sumber data. Terbagi menjadi dua, yaitu terpusat dan terdistribusi. Jaringan terpusat yaitu jaringan yang terdiri dari komputer klien dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Sedangkan jaringan terdistribusi merupakan hasil gabungan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien dapat saling terhubung dan membentuk suatu sistem jaringan. Yang kedua yaitu pembagian jaringan berdasarkan cakupan atau jangkauan geografis, yaitu personal area network. Personal area network adalah jaringan komputer atau titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti komputer, ponsel, televisi, telepon, sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal maupun perangkat komunikasi publik seperti internet. Berikutnya, local area network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Berikutnya, Metropolitan Area Network adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jaringan ini merupakan gabungan beberapa jaringan LAN yang mana menjangkau hingga 10 sampai dengan 50 km. Dan yang terakhir, Wide Area Network adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Membangun jaringan ini membutuhkan kabel serat optik, kabel telepon, atau bisa juga menggunakan satelit. Oleh karena jangkauannya yang luas, membuat jaringan ini memerlukan biaya yang sangat besar. Yang ketiga, pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada 3 macam, yaitu intranet, internet, dan extranet. Intranet adalah jaringan teknologi informasi yang lebih sempit dan privat dibanding internet. Intranet memungkinkan untuk menciptakan ruang kerja digital perusahaan yang memusatkan setiap orang, dokumen, alat, percakapan, dan proyek di dalam perusahaan. Internet merupakan jaringan terluas dalam sistem teknologi informasi yang memungkinkan perangkat di seluruh dunia untuk saling terhubung.
Jaringan internet dapat diakses publik yang mengirimkan data menggunakan standar protokol internet. Informasi yang tersebar di internet dapat diakses melalui jaringan World Wide Web, baik dalam bentuk teks, musik, foto, video, atau apapun. Extranet adalah intranet yang dapat diakses oleh beberapa orang dari luar perusahaan atau mungkin dibagikan oleh lebih dari satu organisasi, sedikit lebih luas dibanding intranet. Extranet mampu menciptakan jaringan pribadi orang-orang yang berkepentingan dengan perusahaan baik internal maupun eksternal untuk saling berkomunikasi. Yang keempat, pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Infrastruktur. Jaringan infrastruktur adalah jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, jaringan ini tidak bisa tanpa bantuan dari perangkat lain seperti access point. Ad hoc adalah jaringan yang dapat berdiri tanpa bantuan dari perangkat lain dan bersifat sementara saja. Jaringan ini dapat dibuat dimanapun karena pembuatannya sangat fleksibel dan mudah. Yang kelima, pembagian jaringan berdasarkan topologi. Ada bus topologi, star topologi, ring topologi, mesh topologi, tree topologi, dan hybrid topologi. Pertama, topologi bus. Kelebihannya biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah, sangat sederhana, dan mudah diaplikasikan. Kekurangannya, jika salah satu kabel putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Topologi ini sangat jadul dan sangat sulit untuk dikembangkan. Yang kedua, topologi star. Kelebihannya, apabila salah satu komputer mengalami masalah jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer yang lain. Kemudahan deteksi masalah cukup mudah jika terjadi kerusakan pada jaringan. Kekurangannya, cukup membutuhkan banyak kabel, jadi biaya yang dikeluarkan bisa dibilang cukup mahal. Jaringan yang sangat bergantung pada terminal pusat. Yang ketiga, topologi ring. Kelebihannya memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus, mudah diimplementasikan, dan biaya instalasi cukup murah. Kekurangannya, troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika salah satu koneksi putus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Yang keempat, topologi mesh. Kelebihannya, besar bandwidth yang cukup lebar. Keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Kekurangannya, membutuhkan banyak kabel, memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Yang kelima, topologi tree. Kelebihannya mudah menemukan suatu kesalahan dan juga mudah melakukan perubahan jaringan jika diperlukan. Mudah untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan diperbaiki jika terdapat permasalahan. Kekurangannya, memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Dan yang terakhir, topologi hybrid. Kelebihannya bersifat fleksibel. Penambahan koneksi lain pada topologi ini sangat mudah. Kekurangannya, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Yang keenam, pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network. Sesuai dengan namanya, jaringan ini menggunakan media kabel seperti twisted pair atau fiber optic untuk menghubungkan suatu perangkat komputer dengan perangkat lain. Contoh jenis jaringan kabel yang umum digunakan, kabel twisted pair, kabel fiber optic, dan kabel koaksial. Kelebihan jaringan berkabel yaitu tingkat keamanan yang relatif tinggi karena jaringan terhubung langsung melalui kabel, koneksi yang stabil dan kecepatan transfer data cepat. Minim terjadinya gangguan sinyal yang dapat memperlambat koneksi karena terganggu cuaca. Biaya pemasangan yang murah. Kekurangannya, pemasangan jaringan berkabel cenderung rumit. Jika ingin menambah jaringan atau memperluas area jangkauan, maka dibutuhkan biaya tambahan untuk membeli router atau switch. Rentan terjadinya kerusakan pada kabel seperti karena terlalu sering terinjak. Mobilitas terbatas karena perangkat harus terhubung langsung ke kabel fisik, sehingga mau tidak mau pengguna harus tetap berada dekat dengan area kabel. Yang kedua, jaringan nirkabel atau wireless network.
Jaringan nirkabel tidak menggunakan kabel fisik sebagai media transmisi, melainkan melalui gelombang elektromagnetik atau gelombang infrared. Dalam jaringan wireless ini, perangkat seperti komputer, smartphone, tablet, dan lain-lain saling terhubung dan berkomunikasi melalui gelombang elektromagnetik tanpa harus terhubung secara fisik ke titik akses atau router. Contoh jenis jaringan nirkabel yang umum digunakan adalah jaringan seluler, satelit internet, Wi-Fi, dan Bluetooth. Kelebihan jaringan nirkabel yaitu instalasi yang mudah dibandingkan dengan menggunakan kabel yang mengharuskan kabel fisik ke setiap perangkat. Wilayah jangkauan yang luas sehingga pengguna dapat terhubung dan bergerak bebas tanpa bergantung dengan kabel. Biaya instalasi dan perawatan yang lebih murah dibanding dengan jaringan kabel. Mudah dalam proses instalasi. Kekurangan jaringan nirkabel yaitu rentan akan keamanan, rentan terjadinya gangguan, jangkauan yang terbatas, dan kapasitas yang terbatas. Dan yang terakhir, pembagian jaringan berdasarkan siarannya, yaitu ada unicast atau one-to-one, merupakan salah satu metode pengiriman atau transmisi data dalam jaringan dengan mekanisme point-to-point. Dengan kata lain, pengiriman data dilakukan antara satu alamat pengiriman dan satu alamat penerima. Contoh dari transmisi data menggunakan tipe alamat unicast sering dilakukan dalam komunikasi perangkat sehari-hari, misalnya file sharing antar komputer, browsing, akses file server, dan lain-lain. Multicast atau one-to-all. Multicast atau one-to-all, metode yang digunakan juga hampir sama dengan broadcast. Namun, perbedaannya untuk multicast ini melakukan transmisi data ke banyak titik yang tergabung ke grup alamat yang sama. Contoh penggunaan dari multicast lebih sering dikenal dalam melakukan real-time streaming video. Broadcast atau one-to-many merupakan metode pengiriman atau transmisi data ke banyak perangkat sekaligus atau point-to-multipoint. Dalam pengiriman ke banyak titik, dengan metode ini tidak perlu memperhatikan apakah data tersebut sampai ke penerima atau tidak. Contoh penggunaan jenis transmisi broadcast ini banyak dilakukan untuk siaran TV dan radio. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.